Assalamualaikum teman-teman. Inilah video dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Dila Susanti akan menjelaskan tentang kaidah asasi 4 ad-dararu yuzalu, yaitu tentang penjelasan kaidah, di mana arti dari kaidah ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi, konsepsi dari kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, yaitu tindak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Namun, darar atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu darar ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang, maka bisa mati atau nyaris mati. Hal ini seperti memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua yaitu Abu Bakar Al-Jassad mengatakan makna darar di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang ditimbulkan yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena tidak makan. Yang ketiga, menurut Dardiri atau darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Yang keempat itu menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Yang kelima menurut Asy-Syuuti, darar adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Jadi, darar di sini ialah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan ini memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama, di atas dapat disimpulkan bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, dan harta seseorang. Jika terkait dengan kemudaratan umum, banyak sosial yang tidak lagi dilihat apabila penjelasan tersebut penyebabnya yaitu sebagian tersebut ketidak terpenuhi adanya segala sesuatu dan kemudian contohnya yaitu larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok, menyatakan karena perbuatan-perbuatan tersebut mengenai kemudaratan. Yang kedua yaitu larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang lain yang terlibat perdagangan dan penderita agama lain. Baiklah, saya Anissa Fitri akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu tentang signifikansi kaidah. Yang pertama, tentang kondisi darurat, kepentingan manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, yaitu hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang tidak terpenuhi mendekati kesusahan. Kondisi ini tidak menghalalkan yang haram. Contohnya, seseorang yang tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan berbuka dengan yang halal, bukan makanan yang haram. Yang ketiga yaitu tentang manfaat, kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Contohnya, makanan-makanan pokok seperti beras, sayur, lauk pauk, dan sebagainya. Yang keempat yaitu tentang fudul, kepentingan manusia hanya sekedar berlebih-lebihan yang mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.
Contohnya adalah bahwa darah pejuang Islam ketika perang dianggap suci untuk dipakai sholat, namun jika mengenai orang lain dianggap najis dan sebagainya. Selanjutnya materinya tentang asal kaidah. Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. Sebab itu, hukum-hukum syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang tidak boleh mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan, ataupun dalam Islam bahasa Arab disebut ad-darurah yuzallu, merupakan kaidah yang keempat. Terbentuknya kaidah yang berperan dalam menimbang hukum ini pun tentunya tidak luput dari dasar Al-Quran dan hadis, di mana yang menjadi dasar kaidah ada ad-dararu la yuzal bil adarar. Ini antara lain yaitu la darara wa la diraru. Artinya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Sehingga walaupun seorang muslim sedang dalam keadaan mudarat, akan tetapi tidak boleh dalam menghilangkan kemudaratannya tersebut sampai memudaratkan orang lain. Tentang wajibnya menghilangkan kemudaratan pula, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fasalla lakum harrama alaikum illa matturirtum ilaihi wa inna katsira la yudilluna bi amwanihim bi ghairi ilmi inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Artinya, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Kesimpulan dari makna ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memakan hasil sembelihan yang di saat menyembelihnya tidak disebut nama Allah, seperti orang yang diperbolehkan adalah oleh orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Mereka biasa memakan bangkai dan semua sembelihan yang dikorbankan untuk berhala-berhala dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu maksud menghilangkan darar adalah bagaimana cara kita sebagai manusia mampu berbuat baik bagi diri kita sendiri dan menghilangkan yang namanya kemudaratan atau hal-hal yang bersifat buruk bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dari dalil-dalil yang dijelaskan bahwa supaya kita dapat untuk menghindari dan menghilangkan yang namanya kemudaratan. Selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi kaidah. Yang pertama yaitu dilarang murtad atau keluar dari agama Islam dan mabuk-mabukan. Yang kedua yaitu seseorang yang memonopoli suatu barang atau makanan, lalu ia menyimpan ketika harga barang tersebut di pasar naik, lalu ia menjual barang tersebut dengan harga yang begitu tinggi, maka pemerintah berhak untuk menurunkan harga barang tersebut dengan harga yang sesuai. Yang keempat yaitu kewajiban bertaubat dan dilarang dalam bunuh diri. Yang keempat yaitu seorang suami yang tidak pulang ke rumah dalam waktu yang begitu lama, sehingga istri dan anaknya tidak pernah dinafkahi dan tidak diketahui apakah ia sudah meninggal atau bagaimana. Semua ini menimbulkan suatu kemudaratan bagi si istri dan si anak. Maka pemerintah berhak untuk memvonis apakah suaminya tersebut sudah meninggal, sehingga si istri dapat dinyatakan cerai atau bisa menikah lagi.
Yang kelima yaitu seseorang yang mempunyai talang air di rumah, talang air di depan rumahnya, sehingga air tersebut mengarah ke jalan umum, maka pemerintah berhak untuk menyuruh orang tersebut untuk meletakkan talang air tersebut di dalam rumahnya. Nama saya Dina Maisyarah. Materi selanjutnya tentang huruf ad-daruratu tubihul mahzurati, yaitu kemudaratan yang membolehkan hal-hal yang dilarang. Tidak semua keterpaksaan itu membolehkan hal yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini, maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalkan seseorang yang di hutan tidak ada makanan sama sekali. Jika ia tidak makan, maka dapat mengancam dirinya sendiri dan bisa juga mati. Di kalangan usul fikih, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan dengan memenuhi syarat. Yang pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan. Yang kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. Yang ketiga, tidak ada jalan yang halal kecuali melakukan yang dilarang. Misalnya, seseorang yang ingin berwudu tidak bisa menemukan air untuk menjalankan sholat, maka orang ini diperbolehkan untuk tayamum, tetapi sebelum melakukan sholat ia memberitahu oleh temannya bahwa di tempat tertentu ada air, maka dalam keadaan seperti ini tayamum orang tersebut dianggap halal lantaran ditemukan air sebelum masuk waktu sembahyang. Selanjutnya ad-dararu la yuzallu bid-darari, yaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi. Maksud kaidah tersebut yaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.